Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alifa Larasati Anggoro, biasa dipanggil Laras, dari kelas pengembangan masyarakat Islam 2A dengan NIM 43030200032. Hari ini, sekarang ini, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih untuk nilai UAS, sekarang saya akan menjelaskan tentang zakat. Sesuai dengan materi makalah saya yang berjudul Zakat dengan Perspektif 5 Mazhab. Tapi sekarang saya hanya akan membahas mengenai zakat, atau lebih tepatnya orang yang wajib membayar zakat. Zakat merupakan ibadah yang tercantum pada rukun iman yang keempat. Itulah mengapa hukumnya fardu. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Zakat adalah sebuah praktek di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Zakat diperlakukan sebagai kewajiban atau seperti pajak dalam Islam. Meskipun zakat diwajibkan bagi seluruh umat muslim, zakat diwajibkan bagi yang mampu-mampu saja dan kelebihan harta bagi dirinya dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Syarat zakat fitrah itu wajib bagi seseorang apabila memiliki harta yang mencukupi agar bisa berbagi bersama orang yang membutuhkan. Maka dari itu, syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Itu ada 3. Syarat zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam dan merdeka. Kan zakat itu tuh wajib bagi seluruh umat muslim ya. Jadi kita sebagai umat muslim sangat diwajibkan untuk membayar zakat. Dan merdeka. Merdeka itu kita bukan sebagai hamba sahaya atau sedang dalam tertimpa musibah atau dalam bentuk budak, bukan. Karena kita harus memberikan atau menyisihkan 2,5% harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi kita harus mencukupi dulu untuk diri kita dan orang yang berada di bawah kita, baru bisa memberikan sebagian dari harta kita kepada mereka. Lalu yang kedua, menemui 2 waktu, yaitu di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Di dalam Islam kan pergantian hari dimulai dari setelah maghrib ya. Jadi kalau kita sudah memasuki bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Lalu yang ketiga, mempunyai harta yang lebih dari kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya pada hari raya dan malamnya. Lalu syarat orang-orang yang tidak diwajibkan untuk membayar zakat itu ada 4. Yang pertama, orang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Berarti dia hitungannya meninggal di bulan Ramadan kan, jadi tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kan syarat membayar zakat itu menemui dua waktu, yaitu bulan Ramadan dan Syawal. Sedangkan kalau meninggalnya di sebelum matahari terbenam atau sebelum maghrib, itu berarti masih masuk bulan Ramadan, belum menemui 2 waktu. Lalu yang kedua adalah anak yang lahir selepas terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Berarti kan dia lahir di bulan Syawal saja. Kalau misalnya anak itu lahir setelah terbenamnya matahari, kan berarti dia hanya menemui bulan Syawal saja. Dia tidak menemui bulan Ramadan. Jika pun menemui, masih berada di dalam kandungan sang ibu. Lalu yang ketiga adalah orang yang baru masuk Islam atau
mu'alaf di waktu sesudah matahari terbenam. Jadi kayak anak yang habis lahir tadi, dia baru saja menemui Islam di bulan Syawal saja, tidak di bulan Ramadan. Jadi hanya menemui satu waktu. Lalu yang ketiga, tanggungan istri yang baru saja yang keempat, tanggungan istri yang baru saja menikah selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Lalu waktu yang tepat untuk membayar zakat itu kapan sih? Itu ada 4 waktu. Saya akan menjelaskan ada 4. Yang pertama, membayar zakat itu waktunya itu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Lalu waktu yang wajib tuh kapan sih? Wajibnya bayar tuh kapan? Wajibnya bayar adalah saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita itu waktu takbiran itu waktu yang sangat tepat, waktu yang wajib-wajibnya untuk membayar zakat. Lalu waktu yang paling afdol, yang paling cocok nih kapan sih? Itu membayar zakat ketika kita sholat subuh pada akhir Ramadan. Jadi waktu kita sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri itulah waktu paling afdol kita untuk membayar zakat. Terus waktu yang makruh itu kapan sih? Untuk tidak begitu dianjurkan lah gitu kata-katanya. Itu ketika saat melaksanakan Idul Fitri. Boleh kita membayar saat Idul Fitri tapi tidak dianjurkan. Lalu yang tidak boleh untuk membayar zakat adalah saat matahari tenggelam sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Artinya kita sudah berganti hari, itu udah masuk bulan Syawal yang kedua. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai zakat dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya meminta maaf. Saya Putri Alifa Larasati Anggoro meminta maaf karena tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan yang dosen sampaikan atau dosen tugaskan untuk mempraktekkan. Namun saya hanya bisa memberikan penjelasan teori dikarenakan sedang melakukan isolasi mandiri di rumah sejak tanggal 15 Juni 2021 karena sedang positif COVID-19. Atas perhatiannya dan pengertiannya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mohon doanya untuk teman-teman agar saya sendiri lekas membaik, lekas sembuh. Juga untuk teman-teman yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang sembuh, yang sedang sehat atau yang habis sakit semoga lekas membaik dan selalu baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan teman-teman, makannya dijaga, minum vitamin, terus jangan pernah lengah, selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, see you next time, dadah.